ini ya konjungsi ya. Nah, tadi ada kerigo sama kereso. Kalau kerigo itu dan kereso itu jadi sehingga oleh karena itu. Terus yang tadi, nah, fungsi kerigo untuk menghubungkan dua kalimat. Ya, yang ini kalimat pertama, nanen remeonel bogo. Yang kedua, kalimat yang kedua, dongsengen cikinol mogo. Nanen ramyonel mogo, terus baru pakai kerigo di kalimat keduanya, dongsengen cikinol mogo. Terus kalimat pertamanya ada opanen cukurel coaeo. Kalimat keduanya adalah opanen badmintonel coaeo. Jadi kerigonya ditaruh di kalimat kedua di pertama ya. Panen cukuro coaheyo, kerigo badmintonel coaheyo. Oke, lanjut. Jonan yang pertama, jonan haksengieo, saya adalah seorang pelajar. Terus yang keduanya, kalimat keduanya adalah jonan 영어를 공부해요. Oke, jonan 학생이에요. 그리고 영어를 공부해요. Dan saya belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi ditaruhnya di kalimat kedua. Kalimat kedua di awal ya, setelah titik kalimat pertama. Terus, nah, dan itu bisa juga disingkat untuk mempersingkat tulisan atau pengucapan ya. Jadi cuman hanya go aja caranya nanti di ini ya. Tinggal dihilangkan daknya lalu diganti dengan go gitu ya. Nah, contoh yang pertama ada. Jadi kalau mokta daknya dihilangkan, jadi ditambahkannya langsung go. Jadi moko gitu ya. Terus mashida daknya dihilangkan, jadi langsung ya mashigo. Jadi mau akhiran konsonan atau vokal langsung ditambahkan go. Gitu ya. Jadi moko, terus mashigo, coa hada daknya dihilangkan jadi coa hago langsung ya. Nah, terus kalau akhiran kata benda ditambahkan dengan i dulu ya. Jadi kalau akhiran kata benda jadi haksengigo gitu ya. Oke, jadi pakai i go. Jadi ida jadinya. Daknya dihilangkan. Jadi apa sih namanya? Untuk akhiran kata benda jadi ditambahkan i dulu. Jadi igo, haksengigo gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita belajarnya gimana? Nanen ramyonel mogo kerigo dongsengan cikinel mogo. Dua kalimat. Nah, kalau ini jadi satu kalimat aja. Ya, jadi satu kalimat aja. Nah, nanen ramyonel moko jadinya kan tadi kan gigi nih. Nah, jadi kan gini kan, nanen ramen mogo titik kerigo dongsengan chicken mogo. Nah, terus kalimat keduanya ini kan satu ya. Yang sekarang kita belajar adalah yang disingkat. Pakai go aja. Jadi nggak usah pakai kerigo. Jadi pakainya gimana adalah jadi dia hanya jadi satu kalimat saja. Jadi satu kalimat. Jadi nanen ramyonel moko. Nah, harusnya kan mogo kan tadi. Mogo. Nah, ini nggak usah. Jadi go-nya nggak usah, langsung ditambahkan di sini. Moko, udah nggak usah pakai kerigo. Langsung dia udah ada dannya. Jadi dia menjadi satu kalimat. Dannya jadi di sini. Didekatkannya dengan kata kerja di kalimat pertama di sini. Oke, kata kerja kalimat pertama seperti itu. Nah, jadi nanan ramyonel moko ya. Nanan ramyonel moko dongsengan cikinel mogo. Jadi nggak usah pakai kerigo, langsung. Jadi nggak usah pakai titik lagi. Jadi karena go-nya ini sudah di satu kalimat yang sama, didekatkannya dengan kata kerja di kalimat yang awal. Jadi nggak usah pakai titik lagi, langsung masuk. Gitu ya. Nah, kayak yang kedua, kita tadi belajarnya gimana? Opanen cukurel coaheyo, kerigo badmintonel coaheyo. Ayah suka apa tadi? Sepak bola dan suka badminton juga. Nah, jadi gini. Jadi ada di sini dia. Nih, yang tadi kan gini kan. Nah, yang tadi tuh polanya jadi gini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Dah, go-nya dimasukin ke sini. Oke. Gitu ya. Jadi, nanen ramyonel moko
dongsengan chikenol mogo gitu ya. Terus yang ini 오빠는 축구를 좋아해요. 그리고 배드민턴을 좋아해요. 오케이. lanjut. Sebentar. Terus nah, jadi gimana caranya? Nah, kan dia bilang verb plus go ya. Langsung ya, langsung. Gak usah ada yang diganti-ganti. Jadi kan ini dari kata dasar hada kan? hada, da-nya dihilangkan langsung, berarti go. Jadi di sini deh. 오빠는 축구를 좋아하고, bukan 좋아해고 ya. Kalau udah pakai he itu yang tadi di depan ini 좋아해요 kan? Yang ini dia 좋아해요 ya, karena dia udah diubah menjadi present tense. Kalau ini kan verb langsung diganti kan, dari kata dasar hada langsung dimasukkan ke go. jadi 오빠는 축구를 좋아하고 배드민턴을 좋아해요 gitu ya. Jadi 좋아하고 배드민턴을 좋아해요 gitu ya. lanjut. Yang kedua, tadi kitanya belajar 저는 학생이에요. 그리고 영어를 공부해요. jadi gimana? 학생이고 ya gitu. Kalau ini kan dia kan jadi 좋아하고, bukan 좋아해고 ya, 좋아하고 go gitu ya. lanjut. Jadi 저는 학생이고 영어를 공부해요. jadi gitu ya. 저는 학생이고 영어를 공부해요. begitu. lanjut. ini ada detik tapi nggak bisa didengerin. Ini aja ya. Contohnya gini, 내가 좋아하는 남자는 날 안 좋아하고 내가 안 좋아하는 남자도 날 안 좋아하고. Orang yang aku tidak sukai tidak menyukaiku, dan orang yang tidak aku sukai juga tidak menyukaiku. Jadi ya gitu ya. Contohnya yang go, terus ada go lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kereso ya, sehingga oleh karena itu, menghubungkan dua fungsi kalimat yang mengandung unsur sebab akibat ya. Jadi kalimat pertama karena bla 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 bla, jadi bla 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 bla. Karena jadi gitu. Pokoknya kereso ya. Lanjut. Oke. Nah, ini contohnya yang pertama ini ya. Sebab akibat kan dia bilang 어제 저는 밥을 많이 먹었어요. Kemarin saya makan terlalu banyak ya. Terus sebab nih ya, sebabnya 어제 저는 밥을 많이 먹었어요. Kemarin saya banyak makan. Terus akibatnya Jonan bega apa ya? Jadi perutnya sakit gitu. Karena kemarin saya banyak makan, jadi perutnya sakit. Caranya gimana adalah, nah gini. Jadi dibuat 2 kalimat lagi dulu. Nanti bisa disingkat. 어제 저는 밥을 많이 먹었어요. titik. Baru pakai 그래서 배가 아파요. Jadi kayak tadi kerigo, cuma yang ini sebab akibat. Ditaruhnya di awal kalimat kedua, setelah titik kalimat pertama. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini 저는 너무 피곤해요. sebab 저는 너무 피곤해요. saya sangat lelah. Jadi 오늘 저는 일하네요. jadi hari ini tidak bekerja, akibatnya. Gitu ya, akibatnya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kalau pakai keresonya, 저는 너무 피곤해요. 그래서 오늘 일해요. Ya, saya sangat lelah, jadi hari ini tidak bekerja. Jadi keresonya sama kayak tadi, ditaruh di kalimat pertama setelah titik kalimat ditaruh di kalimat kedua setelah titik kalimat pertama. Lanjut. Yang ini. 오늘은 비가 왔어요. Hari ini turun hujan. sebab akibatnya adalah 집에 있었어요. jadi
akibatnya ada di rumah gitu kan ya. Jadi 오늘은 비가 왔어요. Terus 그래서 집에 있었어요. Jadi mungkin sudah tadi pagi gitu ya, karena lampau. Karena hari ini turun hujan, jadi saya berada di rumah. Jadi ada di rumah aja gitu dari tadi gitu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu, kreso bisa disingkat so untuk mempersingkat tulisan atau pengucapan. Nah, jadi verb ini, maksudnya tata bahasa ini tidak boleh digunakan dalam bentuk lampau ya. Jadi heta, hesoso itu nggak bisa. Ya, jadi kayak gini tuh nggak bisa. Bentuk lampau tuh nggak bisa. Jadi karena sudah gitu. Nah, itu ada tata bahasa lainnya. Nah, jadi gini ya. Jadi caranya adalah diganti menjadi banmal dulu, informal. Informal gimana caranya? Yang a, o, he ya, yang kata akhiran a dan o sama dengan a. Selain itu akhiran o, oke? Pakai o. Nah, jadi caranya gampang. Ndaknya dihilangkan, terus akhiran o apa? Mogo kan jadinya, mogo. Terus tinggal tambahkan so aja. Setelah menjadi banmal, setelah diubah seperti ini nih, yang ini nih yang maksud aku ini, terus ditambahkan so. Ya. Jadi mogoso karena makan. Masida, daknya dihilangkan. Banmalnya apa? Banmalnya kan masyo kan. Tinggal tambahkan so. Jadi masyoso. Boda, banmalnya apa? Banmalnya adalah buah. Boda jadinya buah kan? Ya. Kalau ini masida. Nih ya, nih kata dasarnya ya, dilihat lagi ya. Terus kalau boda jadi buaso. Terus cowahada jadi kan dia jadi cowahe ya. Kalau banmalnya jadi cowahe, jadi tambahkan so jadi cowayeso. Lanjut. Nah, 어제 저는 밥을 많이 먹었어요. Nih tadi kita belajar gini ya. 어제 저는 밥을 많이 먹었어요. 그래서 배가 아파요. Jadi perutnya sakit. Nah, jadi begini deh. Sama kayak tadi. Jadi si yang akhiran verbnya ini diganti. Jadi nggak usah dikasih keterangan lampaunya lagi gitu. Jadi karena sudah pakai oje kan. Jadi ya udah. Kita ikutin aja gitu ya. Jadi pakainya gimana? Oje 저는 밥을 많이 먹어서 bega apa ya, karena sudah ada oje, nggak usah pakai yang esos sangsiot ya, karena kan nggak bisa juga kan ya. Nah terus jadi caranya adalah gini ya, kalau dihapus kereso, jadi ininya hilang, sini yang, nah jadi kan mogo kan, sini juga hilang, jadi mogoso bega apa ya, begitu. Jadi nggak usah pakai titik lagi. Lanjut. Nah, yang kedua, 저는 너무 피곤해요. 그래서 오늘 일해요. Tadi kita gini, sekarang jadi gini. 저는 너무 피곤해서 오늘 일해요. Nah, pigon dari kata dasar pigonhada. Da-nya hilang jadi pigonhe kan dia. Banmalnya dia pigonhe kan. Pigonhe. Jadi pigonhe so gitu. Pigonheso 오늘 일해요. Jadi gini ya. pigonhe so gitu. Lanjut, nggak usah pakai titik. Lanjut. 오늘은 비가 왔어요. 그래서 집에 있었어요. Hari ini turun hujan, jadi hanya ada di rumah. Tadinya kita belajar itu, sekarang seperti ini. Ya, 오늘은 비가 와서 집에 있었어요. Karena hari ini ada turun hujan, jadi hanya ada di rumah. Hanya di rumah gitu ya. Karena turun hujan, jadi karena hari ini turun hujan, jadi ada di rumah gitu ya. Nah gini ya. Nah seperti itu, masih sama ya, tuh kayak gitu. 와서 집에 있었어요. Lanjut. Nah konjungsi non di sini.
Nah, di sini tuh ada konjungsi untuk benda ya, kata benda. Jadi ada wa, ada gua. Wa sama gua itu adalah untuk bahasa tertulis. Biasanya dipasangkan dengan hamke atau bersama. Ya. Ini untuk semuanya ini tuh artinya adalah dan atau dengan. Ya. Jadi bisa dipakai dua tuh. Bisa menjadi dan, bisa menjadi dengan. Gitu. Ya. Nah, di sini ada irang. Irang itu biasanya untuk bahasa tertulis, ya. Akhiran konsonan pakainya irang, untuk rang langsung untuk akhiran vokal. Nah, yang ini untuk akhiran, yang aku balik lagi ke wa sama gua. Kalau wa itu untuk akhiran vokal, kalau gua itu untuk akhiran konsonan. Oke, lanjut. Hago. Kalau hago itu untuk akhiran vokal, untuk akhiran vokal konsonan itu sama aja. Dan untuk bahasa lisan, biasanya orang-orang pakainya hago karena lebih simple ya, karena nggak ada mau vokal konsonan sama aja. Jadi yang paling simple adalah ini. Nah, kalau untuk bahasa tertulis emang pakainya yang gua atau wa. Nah, kalau irang biasanya didekatkan dengan kaci atau bareng. Ya. Berarti kalau rang itu lebih santai. Berarti dia didekatkannya biasanya ke banmal ya. Nah, kalau hago, kaci juga bisa ya. Bareng juga ya, bersama juga gitu. Ini dia lebih apa sih namanya, bisa didekatkannya dengan formal juga. Gitu. Ya, jadi tiga-tiganya ini adalah artinya adalah dan atau dengan. Contohnya kita lihat ya. Nah, nih kalau wa untuk vokal, kalau gua untuk konsonan, rang untuk vokal, irang untuk konsonan. Kalau hago untuk konsonan vokal. Ya, konsonan vokal sama saja. Nah, contohnya ini podo wa. Nah, podo itu kan anggur ya. Nah, di sini ada dan. Ya, kan tadi dia bilang dan atau dengan. Oke. Podo wa subagel sayo. Jadi membeli anggur dan semangka. Nah, kalau yang ini dia mau ngomong bersama dengan. Jadi si guanya ini kan gua sama wa ya tadi ya. Gua atau wa. Wah. Gitu kan? Nah, ini kalau bumonim gua hamke sarayo. Berarti di sini konteksnya adalah bersama, dengan gitu kan ya, dengan. Kalau ada hamke dengan gua berarti bersama dengan gitu kan ya, bukan dan ya. Ya kan? Jadi harus didekatkannya dengan hamke atau rang, kaci gitu ya. Kalau mau ngomong bersama. Kalau di sini gua dan hamke. Jadi tinggal bersama orang tua gitu. Lanjut. Terus nugurang busane kayo. Nugurang busane kayak bersama siapa, pergi sama siapa. Nah, dia kan nanya nugu ya kan, gak mungkin dong kayak dan siapa gitu kan ya, gak mungkin. Jadi artinya adalah bersama siapa, pergi ke busannya gitu ya. Busane kayo. Lanjut. Dongseng ngirang kaci pijarel mogoyo. Nah, dongseng ngirang kaci. Nah, irang kaci berarti bersama dengan adik. Jadi didekatkannya di adiknya ya, irangnya itu didekatkannya dengan orangnya itu. Ya, didekatkannya dengan objeknya, siapanya atau apanya gitu ya. Kalau yang ini kan tadi dia podowa subagel. Jadi ada dua opsi itu. Satu, ada dua opsi. Kalau ini kan kaci rang. Irang kaci ya kan, bersama dengan adik gitu. Lanjut yang ini. Nah, ini yang pakainya hago. Bisa juga ya. Pang hago uyurel sayo. Ya. Membeli roti dan susu. Sebenarnya bisa juga. Biangka hago manago shipoyo. Saya ingin bertemu dengan Bianca. Gitu. Jadi langsung aja. Bianca hago gitu. Bisa juga. Lanjut. Nah, ingin. Kalau ingin itu dalam bahasa Korea adalah goshipta. Goshipta. Ya. Mokta adanya dihilangkan, ditambahkan goshipta.
Jadi langsung mau konsonan mau vokal, jadi ditambahkan dengan Goshipta langsung gitu. Jadi mau konsonan mau vokal ditambahkannya dengan Goshipta langsung, ditaruhnya adalah di akhir kalimat. Jadi verb plus Goshipta. Mokta jadinya Mokoshipta. Kada jadi Kagoshipta. Bilida jadi Biligoshipta. Da-nya aja yang dihilangkan ya. Langsung ilhada jadi Ilhagoshipta. Jadi da-nya aja yang dihilangkan, yang verbnya ya. Kalau yang da yang di Goshiptanya ini dia nanti terserah, dia akan berubah menjadi formal, semi formal atau banmal gitu. Lanjut. Nah, ini dia ada tingkat kesopanannya. Nah, jadi yang pertama ada Goshipsemnida, karena kan tadi Goshipta kan kata dasarnya. Pasti da-nya dihilangkan. Kita lihat nih akhirannya apa? Konsonan kan? Konsonan berarti pakai yang semnida. Jadi Goshipsemnida untuk formal. Untuk semi formal pakainya Goshipoyo karena akhiran vokalnya adalah i. Jadi Goshipoyo. Gitu ya. Jadi langsung ditambahkan oyo karena akhirannya ada konsonan, jadi Goshipoyo. Nah, kalau mau banmal tinggal dihilangkan yo-nya aja, jadi Goshipo. Contohnya yang pertama ada 저는 서울에서 일하고 싶습니다. Pakainya adalah formal 싶습니다. 일하고 싶다. Dari kata dasar ilhada ya, langsung. Kalau formal dia langsung ya. Langsung aja. Bedanya semnida sama biemnida aja. Nah, kalau yang ini baru 저는 한국에 가고 싶어요. Ya, pakai kada ya. Terus tambahkan goshipoyo. Nah, kalau yang ini nanan bibimbabal mau goshipo. Udah. Jadi tinggal dihilangkan yo-nya aja kalau mau banmal gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada akhirannya. 어제 저는 매운 음식을 많이 먹어서 오늘은 떡볶이를 먹고 싶지 않아요. 그냥 김밥하고 잡채를 먹고 싶어요. Kemarin saya makan makanan pedas, jadi hari ini saya tidak ingin makan tteokbokki. Saya ingin makan kimbap dan japchae saja, gitu ya. Jadi ditranslate caranya gini ya. Oke. 어제 저는 매운 음식을 많이 먹어서 karena ya, karenanya dulu yang di sini. Karenanya dulu ya. Karena kemarin saya makan makanan yang pedas. Jadi ya, hari ini tidak goshipta, tidak ingin makan tteokbokki karena di Korea tteokbokki itu pedas ya. Kenyang kimbap hago japchae를 먹고 싶어요. Hanya ingin makan japchae dan kimbap saja gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada 숙제나 일을 이미 끝나면 뭐 하고 싶으세요? Ketika nih, ini ada PR sih sebenarnya. 숙제나 일을 이미 끝나면 뭐 하고 싶으세요? Kalau misalnya ada kerjaan atau PR yang sudah diselesaikan, apa yang kamu ingin lakukan gitu ya. Ini 2-3 kalimat ya. Jadi ingin apa. Oke, gitu ya. Lanjut.